Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar pada hari ini, ibu niatkan jangan lupa kita semua untuk mengikhlaskan diri, niat belajar karena Allah Ta'ala. Meskipun kita belajar hari ini dalam keadaan daring, artinya kita tidak langsung bertatap muka, karena belajar ilmu agama itu tidak ada apapun alasan untuk kita meninggalkannya, karena itu kewajiban. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nah, maknanya menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak ibu, belajar pada hari ini yaitu pelajaran akidah diniyah sebagaimana materi lanjutan kita pada minggu yang lalu. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah, yaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Minggu yang lalu kita udah belajar tentang sifat wujud, qidam, baqa. Nah, sifat itu kita sudah belajar, sudah tahu bagaimana maknanya, artinya, dalilnya, dan lawannya. Nah, untuk hari ini kita lanjut dengan materi mukhalafatuhu lil hawadith. Bermakna yaitu Allah berbeda dengan makhluknya. Mustahil bahwa Allah itu bersamaan dengan makhluk. Mustahil Allah sama seperti cahaya. Mustahil Allah sama seperti jin. Mustahil Allah sama seperti malaikat. Mustahil Allah sama seperti kita. Contohnya, mustahil Allah memiliki tangan. Mustahil Allah memiliki jari, memiliki mata, memiliki alis, memiliki warna, memiliki jarak, depan belakang, memiliki tempat, memiliki waktu, memiliki masa. Itu semua mustahil ada pada Allah. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluknya dari segi apapun. Jadi Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa difikirkan, dan tidak boleh dikhayalkan. Allah berbeda dengan makhluknya. Mustahil Allah itu sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Maknanya adalah sesungguhnya Allah tidak serupa dengan makhluknya dan makhluk tidak serupa dengan Allah. Contohnya misalkan pembuat meja itu tidak sama dengan meja. Pembuat pulpen itu tidak sama seperti pulpen. Pembuat jilbab, orang yang membuat jilbab tidak sama dengan jilbab. Jadi pembuat dan yang dibuat itu tidak sama. Pencipta dengan yang diciptakan itu tidak sama. Maka Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah juga berbeda dengan segala sesuatu tersebut. Allah itu berbeda, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa difikirkan. Kemudian selanjutnya adalah sifat qiyamuhu binafsih, yang maknanya Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Kalau ada yang mengartikan qiyamuhu binafsih artinya berdiri sendiri, itu adalah makna yang keliru. Makna yang tepatnya adalah Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, karena berdiri sendiri adalah sifat makhluk. Allah tidak berdiri, Allah tidak memiliki kaki, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka jangan diartikan, jangan dimaknai, dan jangan diimani bahwa qiyamuhu binafsihi itu artinya berdiri sendiri. Tidak. Makna yang benarnya, makna yang sesungguhnya adalah Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Artinya apa? Allah tidak butuh pada kita. Allah tidak butuh pada langit. Allah tidak butuh pada tempat. Allah tidak butuh pada bumi. Allah tidak butuh pada semuanya. Allah tidak butuh makan minum. Allah tidak butuh daging. Allah tidak butuh tulang. Allah tidak butuh ruh, tidak butuh nyawa, tidak butuh ibadah kita. Yang ada adalah kita yang membutuhkan Allah. Karena Allah adalah Sang Pencipta yang Maha Kaya. Mustahil Allah itu butuh kepada makhluk. Kenapa mustahil Allah butuh kepada makhluk? Karena sifat butuh adalah sifat lemah, dan lemah tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Sebagaimana kita butuh
pada selain kita. Apa selain kita? Segala sesuatu. Kita butuh jilbab untuk menutup aurat, kita butuh makan untuk bertahan hidup, kita butuh minum, kita butuh tidur, kita butuh orang tua, kita butuh semuanya. Kenapa kita butuh? Karena kita adalah makhluk Allah yang lemah, sedangkan Allah pencipta tidak butuh pada segala sesuatu. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Maknanya, sesungguhnya Allah benar-benar dialah yang maha kaya. Maka Allah tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada langit, tidak butuh pada arasy, tidak butuh pada segala sesuatu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah bertempat, Allah di arasy, Allah di surga katanya, itu tidak benar, karena itu adalah sifat-sifat makhluk yang tidak layak ada pada Tuhan. Jadi untuk diimani bahwa Allah itu tidak butuh pada segala sesuatu, Allah maha kaya. Sifat selanjutnya, sifat wajib pada Allah yaitu wahdaniyah, esa. Maknanya adalah Allah tidak ada sekutu baginya. Apa itu sekutu? Sekutu adalah lawan, sekutu adalah kesamaan. Misalkan ibu ustazah nih sama kalian sekutu. Kenapa kita sekutu? Karena kita sama-sama makhluk, karena kita sama-sama manusia. Ibu itu sama dengan kalian, memiliki mata, hidung, mulut, segala sesuatu tuh sama kita. Allah tidak memiliki sekutu. Allah pencipta. Allah itu esa, tidak ada sekutu, tidak ada lawan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan dua. Allah wahid, Allah esa, tidak ada sekutu baginya, dan tidak berbilang-bilang, bukan 1, 2, 3, bukan terdiri dari pecahan-pecahan bisa dibelah-belah. Allah tidak seperti itu. Allah tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Makna esa adalah tidak ada sekutu baginya, tidak ada lawan. Allah itu tidak memiliki lawan, tidak memiliki kesamaan, tidak memiliki persamaan. Allah tuh tidak ada yang sama dengannya. Mustahil Allah memiliki sekutu. Kalau Allah memiliki sekutu, memiliki lawan, maka Tuhan A akan mengatakan bahwa matahari harus terbit sekarang. Tuhan B akan mengatakan bahwa tidak, matahari tidak boleh terbit sekarang, hujan aja. Maka akan ada perlawanan sehingga rusaklah bumi ini. Allah Maha Esa, Allah Esa Wahdaniyah. Selanjutnya adalah sifat Allah Qudrah. Apa itu Qudrah? Qudrah adalah kuasa. Allah yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kuasa Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat mencegahi kuasa Allah. Allah kuasa menciptakan langit dan bumi yang begitu tinggi. Langit yang begitu tinggi tidak memiliki tiang. Allah mampu menciptakan tsunami di Aceh yang begitu dahsyat. Allah mampu menciptakan manusia yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, yaitu Nabi Adam. Allah mampu menciptakan segala sesuatu dengan kuasanya yang sempurna. Jadi jangan pernah ragu dengan kuasa-kuasa Allah atas diri kita. Allah yang mengawasi kita. Kita pasrahkan diri kepada Allah. Kuasa Allah itu sempurna. Mustahil Allah itu lemah. Mustahil Allah tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Maknanya adalah, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah itu lemah, berarti Allah itu tidak mampu menciptakan makhluk seperti kita ini. Tapi Allah mampu menciptakannya, maka Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu yang begitu besar, yang begitu kecil, dan semua Allah berkuasa atas kehendaknya. Kemudian yaitu sifat Allah iradah. Ma makna iradah? Iradah adalah berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Kehendaknya manusia mengikuti kehendaknya Allah.
Allah mustahil terpaksa. Di dalam Al-Quran Allah berkata, Innallaha fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah Maha Pelaksana terhadap apa segala sesuatu yang Ia kehendaki. Jadi Allah itu berkehendak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan tidak ada yang mampu untuk menghalangi kehendaknya. Pelajaran kita pada hari ini, kita harus yakin bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya dari segi apapun. Allah tidak butuh pada makhluknya, pada segala sesuatu Allah itu tidak butuh. Allah Maha Esa, Allah tidak ada sekutu baginya. Allah Maha berkehendak dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk kita sebagai makhluknya, Allah kuasa terhadap diri kita. Kapan aja Allah mau mencabut nyawa kita itu sangat mudah bagi Allah, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Jadi anak-anak ibu semuanya, apa yang kita belajarkan pada hari ini semoga dapat diimani, diresapi, dan menjadi betul-betul keyakinan bagi kita agar kita mengikuti akidahnya Rasulullah sebagaimana yang kita belajar pada hari ini. Sekian untuk hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.